Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ibu di mata pelajaran Sejarah Peminatan. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau minggu kemarin kita udah libur, minggu ini kita mulai belajar lagi ya. Kalian harus tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pengertian sejarah dan sejarah menurut para ahli, maka di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai sudut pandang sejarah. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam bentuk atau media lain. Kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah juga memiliki batang tubuh keilmuan atau the body of knowledge, metodologi yang spesifik. Sejarah juga memiliki struktur keilmuan tersendiri baik dalam fakta, konsep, maupun generalisasinya. Hal ini dijelaskan oleh G. Banks pada tahun 1972. Kemudian sudut pandang sejarah ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu, yang kedua, sejarah sebagai peristiwa, yang ketiga, sejarah sebagai kisah, dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai ilmu, beberapa cara agar dapat mendapatkan ilmu yang tergandung dalam sejarah, antara lain mendengarkan cerita masa lampau dari orang lain, kemudian melalui penelitian dan melalui pengalaman pribadi. Beberapa hal yang harus dipenuhi agar sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, memiliki tujuan. Setiap ilmu pengetahuan harus memiliki tujuan atau arah dari ilmu tersebut untuk kehidupan manusia. Yang kedua, memiliki metode. Metode adalah cara atau jalan yang akan dilakukan menurut aturan yang jelas. Yang ketiga, memiliki pemikiran rasional. Ilmu pengetahuan harus dapat dipahami dan berdasarkan pemikiran yang masuk akal. Yang keempat, penyusunan yang sistematis. Memungkinkan ilmu pengetahuan satu dengan yang lain dapat saling mengikat satu sama lain dan saling berhubungan. Kemudian yang kelima, bersifat objektif. Fakta yang harus dapat diterima oleh masyarakat. Kuntowijoyo mengatakan sejarah dapat dilihat sebagai ilmu apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, artinya pengalaman. Sejarah bersifat empiris karena mempelajari suatu peristiwa yang benar terjadi di masa lampau. Yang kedua, memiliki objek. Perbuatan manusia adalah objek sejarah. Yang ketiga, memiliki teori. Teori dalam sejarah berisi kumpulan kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Yang keempat, memiliki metode. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang artinya cara, merupakan cara atau jalan untuk bertindak menurut aturan tertentu. Dan yang kelima, mempunyai generalisasi. Generalisasi merupakan simpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa pada masa lampau. Tidak semua peristiwa masa lampau dapat dikategorikan peristiwa sejarah. Suatu peristiwa sejarah mencakup beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, harus ada objek pariwisata. Yang kedua, terdapat ruang dan waktu. Yang ketiga, adanya keterkaitan aspek peristiwa satu dengan aspek yang lain. Yang keempat, adanya faktor sebab akibat dari peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya,
Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai cerita atau kisah adalah peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi ahli sejarah atau sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa. Ada beberapa hal yang dilihat dari sejarah sebagai kisah. Yang pertama, bersifat subjektif. Yang kedua, melebihkan suatu peristiwa pada masa tertentu. Yang ketiga, adanya motivasi manusia. Bentuk sejarah sebagai kisah ini ada dua jenis. Yang pertama tulisan, yang kedua adalah lisan. Yang tulisan terdiri dari babat, hikayat, folklore, dan relief. Dari lisan yaitu dongeng, nyanyian, dan legenda. Kemudian yang berikutnya, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni merupakan pemahaman bagaimana membuat suatu cerita sejarah yang lebih menarik dan dapat membuat orang yang mempelajari sejarah merasa nyaman dan tidak bosan. Beberapa unsur dalam sejarah sebagai seni. Yang pertama intuisi, yang kedua imajinasi, yang ketiga emosi, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Fiksi dan mitos dalam sejarah. Yang pertama fiksi. Fiksi merupakan karya rekaan yang melibatkan imajinasi dan merupakan bagian dari seni. Sejarah dapat juga disebut sebagai seni karena sejarah berhubungan dengan penyimpulan dan penulisan suatu peristiwa sejarah yang berhubungan dengan kaidah dan keindahan bahasa. Selain itu, sejarah memerlukan intuisi atau ilham. Yang berikutnya mitos. Mitos berasal dari bahasa Yunani, mitos yang berarti dongeng. Oleh karena merupakan dongeng, mitos biasanya menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas, serta kejadian yang tidak masuk akal. Sedangkan sejarah memiliki waktu berlangsungnya suatu peristiwa dengan jelas, serta kejadian yang rasional, terbukti secara empirik, dan dapat dimengerti. Contoh mitos di Indonesia adalah kisah Kanjeng Ratu Kidul yang memiliki istana di dalam Laut Selatan dan menjadi permaisuri raja-raja Jawa. Nah, anak-anak, yang selanjutnya ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ini untuk tugas pribadi, ada 4 soal dikerjakan, ditulis tangan, nanti difoto dan hasilnya dikirimkan ke Google Classroom yang kodenya sama seperti yang sebelumnya. Dan jangan lupa juga kalian absen sebelum jam 12 siang nanti dan dituliskan nama lengkap. Jadi biar nanti ibu nggak salah untuk absennya, karena ada beberapa yang menggunakan akun dari orang tuanya. Ya. Baik anak-anak, sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dikerjakan juga tugasnya. Dan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.